Salam jumpa saudara-saudari terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, pada sesi ini saya mau bicara tentang bolehkah seorang mantan Katolik atau seseorang yang meninggalkan iman kekatolikan kembali ke dalam gereja Katolik. Ada sebuah sumber menarik yang membantu kita untuk memahami ini dari Catholic Forever, mempertahankan iman Katolik di tengah badai zaman bersama Pastor Alfonsus Sutarno. Untuk lebih jelasnya saudara-saudari, mari kita ikuti ulasan berikut ini. Gereja Katolik tidak pernah melarang mantan Katolik untuk kembali menjadi Katolik. Sebaliknya, gereja Katolik selalu terbuka kepada siapapun yang pernah mengingkari kekatolikan lalu ingin memeluknya kembali. Ia pasti akan disambut gembira oleh gereja bila mau balik lagi ke rumahnya. Ia tidak akan ditolak. Sebaliknya, gereja akan membantunya, menuntunnya untuk melakukan proses rekonsiliasi. Ia akan mendapatkan pelayanan semestinya dari gereja. Oleh karena itu, para mantan Katolik tidak perlu ragu atau takut bila mau kembali ke dalam gereja Katolik. Namun saudara-saudari, ia tidak bisa begitu saja masuk lagi ke gereja Katolik. Tidak otomatis bagi mereka untuk bisa menerima hak dan kewajiban sebagaimana lazimnya umat Katolik pada umumnya. Ia tidak bisa langsung menerima komuni suci, meminta pelayanan sakramen-sakramen gerejani, misalnya sakramen perkawinan, atau mengambil bagian dalam kegiatan gerejani, contoh menjadi seorang pengurus gereja. Ada hal-hal yang harus ia bereskan terlebih dahulu, terutama hal-hal yang menyangkut kesucian atau pertobatan pribadi dan hal-hal yang bisa menjadi batu sandungan bagi umat. Setelah hal-hal ini dibereskan, ia diperkenankan kembali ke dalam gereja Katolik. Apa yang dibereskan saudara-saudari? Pertama-tama, ia harus beres secara batin atau rohani. Ia harus menunjukkan pertobatan. Ia mau menyadari kesalahan yang telah dilakukannya, yakni dengan keluar dari gereja Katolik, yang berarti ia telah mengingkari Kristus dan gerejanya. Kesadaran bahwa ia telah ingkar janji untuk setia mengikuti Kristus dan menjadi anggota gereja saat dibaptis akan mendorongnya memiliki niat yang suci. Niat untuk kembali ke rumah Bapa lewat jalan kekatolikan. Kesadaran akan kekeliruan masa lampau ini hendaknya ditunjukkan dengan tindakan konkret. Ia menyesal lalu berbuat baik. Dalam rangka pemberesan dari dosa-dosa ini, biasanya imam di paroki akan membantu mereka. Para gembala gereja sangat terbuka baginya untuk berkonsultasi pribadi, pelayanan sakramen tobat, dan pembaharuan janji baptis. Berikutnya, ia akan memiliki niat yang tulus dan motivasi yang kuat. Ia memiliki alasan yang jelas dan mantap mengapa mau kembali lagi ke pangkuan gereja Katolik. Kesungguhan hati dan keseriusan ini sangat penting karena kekatolikan bukan agama untuk coba-coba atau main-main dengan agama atau sekedar pegangan dalam hidup supaya nampaknya beragama. Menjadi Katolik membutuhkan komitmen, bukan sekedar komat kamit. Motivasi dan kesungguhan hati tersebut bisa ia gali bersama dengan umat Katolik dan imam di parokinya. Oleh karena itu, sangat dianjurkan agar para mantan Katolik mendekatkan diri lagi dengan umat Katolik
terutama mereka yang bisa menemui imam paroki. Lewat kedekatan dengan umat, komunio yang dahulu pernah dirusak akan dibangun kembali. Sementara pertemuan dengan imam paroki memudahkannya untuk mengetahui hal atau tindakan apa saja yang harus dipersiapkan untuk menjadi Katolik kembali. Biasanya imam paroki akan menggali latar belakang mengapa dahulu ia keluar dari gereja Katolik dan mengapa sekarang mau kembali lagi ke dalam gereja Katolik. Imam paroki juga akan memberikan petunjuk-petunjuk praktis yang diperlukan. Saudara-saudari, pertanyaan kita, apakah mantan Katolik atau seorang mantan Katolik akan dibaptis ulang? Jawabnya tidak. Karena baptisan Katolik hanya terjadi satu kali dalam hidup seseorang. Hal ini dilandasi oleh hakikat sakramen baptis yang bersifat materai, tak terbatalkan. Maka baptisan akan tetap melekat sekalipun mereka keluar dari gereja Katolik. Karena itu, mantan Katolik atau seorang mantan Katolik yang mau jadi Katolik lagi tidak akan dibaptis ulang. Hanya biasanya ia akan melakukan pembaharuan janji baptis pada saat upacara penerimaan kembali ke dalam gereja Katolik. Pertanyaan kita selanjutnya, apakah ada pelajaran atau pembelajaran agama Katolik lagi? Tentu saja bagi mantan Katolik tidak perlu belajar agama lagi seperti dahulu ia menjadi katekumen. Pembelajaran calon baptis tidak akan diajarkan lagi. Dengan demikian, ia juga tidak usah menunggu waktu hingga setahun untuk menjadi Katolik lagi. Namun, ada pembekalan atau penyegaran iman yang akan diperoleh agar jiwa dan semangat kekatolikannya hidup kembali. Pelajaran agamanya akan disesuaikan dengan keperluan. Jika ia memiliki hal-hal yang harus dibereskan, misalnya soal perkawinan, hal ini akan diurus terlebih dahulu. Intinya, imannya akan tetap dibina sehingga benar-benar siap dan pantas menjadi Katolik kembali. Setelah membereskan hal-hal yang diperlukan dan dianggap siap atau layak menjadi Katolik kembali, barulah ia akan diterima kembali ke dalam gereja Katolik. Biasanya ia akan diterima ke dalam gereja Katolik dalam sebuah upacara penerimaan. Penerimaan itu sendiri bisa dilakukan dalam Ekaristi bersama dengan umat. Setelah homili, ia akan berdiri di depan altar, lalu bersama-sama dengan umat, ia mengungkapkan iman kepercayaan Katolik, antara lain janji baptis dan syahadat para rasul. Saudara-saudari terkasih, apa efek dari upacara penerimaan itu? Setelah diterima kembali ke dalam gereja Katolik dalam sebuah upacara penerimaan secara resmi, ia menjadi Katolik kembali. Artinya, ia memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti umat Katolik yang lain. Ia terikat kembali dengan tanggung jawab sebagai umat Katolik dan berhak menerima kekayaan iman Katolik. Hal ini tampak misalnya dalam partisipasi mereka dalam kegiatan hidup menggereja dan dalam penerimaan sakramen-sakramen. Ia juga bisa menerima komuni kudus, sakramen-sakramen gereja, dan pelayanan gerejani non-sakramental. Misalnya pemberkatan rumah, kunjungan, pemakaman, dan lain sebagainya. Dan bila keadaan memungkinkan, ia juga bisa berpartisipasi dalam kegiatan gerejani atau menjadi aktivis gereja.
Indah sekali saudara-saudari, inilah kira-kira sebuah ulasan yang sangat penting dan menarik bagi kita tentang orang yang meninggalkan iman kekatolikan lalu kembali lagi menjadi Katolik lagi. Maka di sini saudara-saudari perlu kami katakan bahwa menjadi Katolik bukan gampang. Atau memeluk agama Katolik bukan gampang, bukan asal-asalan. Kamu mau jadi Katolik, ayo sekarang dibaptis. Tidak seperti itu saudara-saudari. Menjadi Katolik butuh sebuah komitmen. Nah, ini sangat penting dan menarik bagi kita sebagai umat beriman Katolik untuk semakin tahu dan mendalami ajaran iman kekatolikan kita, dan juga sebagai informasi bagi saudara-saudara non-Katolik supaya bisa mengetahui bahwa menjadi warga gereja Katolik bukan asal-asalan atau bukan sembarangan, tetapi membutuhkan proses yang panjang dan sebuah komitmen dalam diri seseorang. Demikian saudara-saudariku terkasih, semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.